Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Siswa kelas 9 yang dirahmati Allah, insyaallah kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan nikmat diberikan kepada kita. Salawat dan salam diberikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materinya pada minggu sebelumnya. Ini merupakan pendalaman dari materi sebelumnya mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Namun sebelum kita melanjutkannya, silakan dipersiapkan alat tulis dan mencatat apa yang penting dari video pembelajaran ini. Perubahan sosial itu jadi di masyarakat ini itu adalah perubahan struktur, fungsi dan unsur sosial, meliputi ada perubahan nilai sosial, norma sosial, fungsi sosial, tapi sosial, pola perilaku, status sosial dan interaksi sosial sehingga berbentuk kehidupan sosial yang baru. Ini disebut dengan perubahan sosial. Kemudian perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan ini adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena berubahnya pola pikir masyarakat pendukung kebudayaan. Harus bedakan apa itu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Kemudian hubungan perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan, hubungannya perubahan sosial ini merupakan bagian dari perubahan kebudayaan dan perubahan kebudayaan tidak selalu diikuti dengan perubahan sosial. Dan perubahan sosial itu selalu didahului dengan perubahan kebudayaan. Ini sudah kita bahas kemarin 7 unsur kebudayaan universal. Unsur-unsur kebudayaan itu ada lembaga kemasyarakatan, bahasa, kesenian, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, religi, dan kepercayaan, mata pencarian dan peralatan hidup. Ada karakteristik perubahan sosial budaya. Gimana karakteristiknya? Pertama itu tidak ada masyarakat yang statis. Masyarakat selalu berkembang. Ya, masyarakat itu selalu berkembang. Tidak ada yang statis, diam di tempat, tapi dia selalu berkembang. Nah, perubahan lembaga kemasyarakatan ini diikuti dengan perubahan lembaga sosial. Ya, ada yang berubah di satu masyarakat, ini juga akan diikuti oleh perubahan lembaga sosial. Contohnya bagaimana perubahan yang terjadi di luar negeri itu di bidang pendidikan misalnya. Ya, ini akan berpengaruh terhadap perubahan di sekolah. Ya, adanya peningkatan untuk pendidikan. Nah, ini karena ada perubahan yang terjadi sehingga lembaga pun ikut berubah. Kemudian perubahan itu tidak dapat diatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja. Jadi dia mencakup semuanya. Kemudian perubahan yang berlangsung itu cepat akan menimbulkan kekecewaan. Kemudian perubahan sosial budaya. Ada perubahan secara evolusi dan secara evolusi. Perubahan secara evolusi ada perubahan seperti perubahan sistem bercocok tanam. Kalau revolusi itu pemberontakan kudeta, misalnya revolusi Indonesia sehingga merubah Indonesia dari penjajah kepada negara yang merdeka. Ini disebut revolusi yang terjadi secara cepat. Perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan direncanakan itu perubahan karena pembangunan. Perubahan tidak direncanakan seperti bencana alam. Ada perubahan yang pengaruh kecil, pengaruhnya besar. Ya, yang pengaruh kecil perubahan mode pakaian misalnya. Kalau berpengaruh besar perubahan sentralisasi ke otonomi.
Nah, itu adalah perubahan secara besar, berpengaruh besar. Ini sudah kita bahas kemarin, faktor penyebab perubahan sosial budaya, ya, faktor internal dan eksternal. Untuk memahaminya boleh di jeda video ini dan dibaca. Faktor pendorong kita juga sudah bahas kemarin. Kemudian apa dampaknya dari perubahan sosial budaya ini? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau dampak positifnya apa? Semakin eratnya integrasi masyarakat. Itu hubungan antar masyarakat itu menjadi erat. Kemudian mengadopsi unsur budaya masyarakat lain, menambah kekayaan budaya. Selanjutnya itu meningkatkan kedewasaan masyarakat, modernisasi di segala bidang. Kemudian mengubah pandangan masyarakat yang tidak perlu. Dampak negatifnya itu cultural lag, tidak seimbangnya, ya, di dalam masyarakat itu. Kemudian anomi, mestizokultur, disorganisasi, menurunnya solidaritas sosial dan munculnya kriminalitas sosial seperti demonstrasi, pergolakan daerah, kriminalitas, kenakalan remaja. Itu ya untuk video kita pada hari ini. Dan tugasnya coba jelaskan gimana perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Kemudian selanjutnya coba menjelaskan bagaimana dampak negatif dan positif dari perubahan itu. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.